perdamaian dalam komunitas hidup bakti, pertama, kita perlu memberi ruang untuk pertumbuhan pribadi. Nah, ini para sahabat sepanggilan, memberi ruang berarti juga saya mengakui perbedaan dan kesamaan saya. Saya mengakui kekuatan dan kelemahan sesama. Lalu yang kedua juga persahabatan eksklusif demi misi yang efektif. Kita bersahabat seperti saya katakan, komunitas kita menjadi bertumbuh dan buah pertumbuhan dalam komunitas itu kita bawa dalam karya dan misi kita di luar komunitas. Nanti akan diuraikan lebih baik lagi, lebih mendalam lagi oleh pembicara kita berikutnya. Lalu yang ketiga juga kemampuan untuk berkomunikasi dan berelasi dalam kedamaian merupakan suatu keahlian yang berlangsung dari waktu ke waktu dari setiap anggota yang berdasarkan semangat kasih, kesabaran, pengalaman, dan keuletan. Maka para sahabat sepanggilan, hendaknya semakin lama kita tinggal di biara, semakin lama kita menyambut Ekaristi, semakin lama kita dan semakin banyak merenungkan sabda Allah, hendaknya kita semakin cakap, hendaknya kita semakin mantap sebagai seniman perdamaian. Kalau tidak, kemungkinan kita hidup bersandiwara. Kalau tidak, kemungkinan kita hidup tanpa mengerti apa yang sedang kita hidupi. Dan ini bahaya. Ketika kita hidup dalam ketidaksadaran, ini bahaya. Bahaya untuk diri sendiri dan juga bahaya untuk kongregasi dan juga ordo. Maka Paus Fransiskus mengatakan, apakah seorang religius membangun tembok atau membangun jembatan? Membangun tembok atau membangun jembatan? Kita tahu kalau jembatan itu menghubungkan, di mana ada titik yang tidak bertemu, jembatan menghubungkan. Tetapi kalau tembok menjadi pemisah. Contoh saja yang paling konkret, di dalam biara-biara kita, di gedung-gedung biara kita, di pekarangan kita ada tembok yang tinggi. Maksudnya apa? Supaya pencuri tidak bisa bebas masuk ke komunitas kita. Dan demikian juga kita di jalan tidak bisa segera menembus tembok itu. Maka yang dikatakan di sini, sebagai religius harusnya dan seharusnya kita menjadi jembatan, bukan menjadi tembok. Dalam artian ini, jembatan kasih. Maka dikatakan keberadaan jembatan sebagai suatu sarana penghubung. Demikian juga anggota hidup bakti menjadi jembatan yang kokoh, yang berguna untuk menyatukan banyak orang mengalami damai dan kebaikan Allah. Dan tentu saja membangun jembatan ini kita bersama dengan sesama saudara dan saudari sepanggilan kita di komunitas. Pertama-tama di komunitas, dan ini kita bagi di luar komunitas kita masing-masing. Maka Paus Fransiskus mengatakan, dengan menjadi jembatan kasih, sebenarnya hidup bakti telah berkontribusi kepada kebaikan dunia. Nah, kebaikan dunia dimaksudkan terutama kebaikan dunia di mana kita melayani, kebaikan dunia di mana kita tinggal, kebaikan dunia di mana kita berada. Itulah menjadi kriterianya. Maka persahabatan yang tulus dan efektif sebagai jembatan yang memungkinkan kita untuk memungkinkan pertumbuhan. Maka persahabatan dalam komunitas hidup bakti dikatakan hendaknya memungkinkan setiap anggota hidup bakti bertumbuh menuju kedewasaan, baik secara emosional, perlu ditanamkan kesadaran saya dipanggil Allah. Demikian juga saudara dan saudari di komunitas dipanggil oleh Allah. Maka sikap ini memungkinkan adanya proses saling menemani dalam perjalanan. Saya bersyukur karena saya juga seringkali dilibatkan dalam proses pembinaan para suster di Keuskupan Agung Medan. Tahun 2022 gelombang pertama itu diikuti oleh kongregasi KICC, FCCM, SFD, dan KIM. Apa yang terjadi di sana? Proses yang terjadi dalam kursus kosmopis adalah
proses berjalan bersama, menemani, sebagaimana nanti bagian keempat yang akan kita renungkan, sinodalitas. Saya semakin diperkaya oleh semangat yang dibagikan oleh saudari-saudari yang berbeda kongregasi. Demikian juga saya juga membagikan kekhasan saya sebagai seorang KM, dan kami saling bertumbuh dan kami saling berkembang. Maka sikap-sikap yang demikian perlu kita upayakan dalam ketekunan, kesabaran, dan kelemah lembutan. Dikatakan sikap-sikap ini bahkan merupakan langkah konkret untuk mengalami kekudusan di tengah dunia dan merupakan karakter khusus yang dimiliki oleh murid Yesus. Ini karakter khusus, ketekunan, kesabaran, kelemah lembutan, inilah karakter kita para sahabat sepanggilan. Maka mari kita mengupayakan. Mudah hal ini? Tentu tidak. Sebab Yesus tidak pernah menawarkan jalan yang mudah, tetapi Yesus menawarkan jalan salib. Mungkin kita terluka, mungkin kita perlu bermati raga untuk mewujudkan ketekunan, kesabaran, dan kelemah lembutan. Dan inilah jalan-jalan kekudusan yang kita tempuh. Lalu ini juga foto ini peserta gelombang kedua Posnofis tahun 2022 yang diikuti oleh kongregasi EPC, SCMM, OSF Sibolga, dan KSF. Apa yang kami lihat di sana, bahwa kami juga bermenung bahwa sumber damai sejati hanya ada pada Allah. Kekuatan Allah mampu mengubah hati manusia yang labil dan agresif, yang cenderung memiliki kekhawatiran, menjadi sikap yang optimis, kesabaran, dan kasih. Maka mari kita datang kepada Allah. Maka mari kita membiarkan diri kita dijumpai oleh Yesus, atau mari kita dengan sadar menyiapkan hati dan waktu kita menjumpai Yesus, supaya Allah mengubah kecenderungan hati kita yang labil dan agresif dengan hatinya sendiri, yakni kasih. Maka dikatakan Paus Fransiskus, ketika saya percaya saya dicintai, maka saya diperhitungkan Allah. Dan hal yang sama ketika saudariku juga mengalami hal yang sama, dicintai dan diperhitungkan Allah, maka sukacita kita semakin bertumbuh. Maka kedamaian menjadi milik kita. Maka kedamaian menjadi karakter kita. Maka kedamaian menjadi darah daging kita yang mengalir dalam tubuh kita. Maka Paus Fransiskus mengatakan, kita perlu sekali lagi mengatakan kepada diri kita, mengingatkan diri kita akan keluhuran panggilan kita. Dikatakan seperti ini, Paus Fransiskus mengatakan seperti ini, dalam memanggil Anda, memanggil kita, Tuhan berkata kepada Anda, engkau penting bagiku, aku mencintaimu, aku memperhitungkanmu. Yesus mengatakan hal ini kepada setiap orang dari kita. Sukacita lahir dari ini. Sukacita saat Yesus memandangku, memahami dan mendengar hal ini adalah rahasia sukacita. Maka setiap kali kita menyadari bahwa kita diperhitungkan Tuhan, maka mari kita juga memperhitungkan sesama saudara dan saudari sepanggilan kita. Lalu yang keempat, strategi konkret untuk menjadi seniman perdamaian di komunitas adalah sinodalitas. Paus Fransiskus menegaskan bahwa sinodalitas sesungguhnya merupakan karakteristik hidup bakti. Dari kodrat panggilan hidup bakti, hidup mereka, hidup kita sudah menggambarkan sinodalitas. Dan itu terwujud dalam keragaman individu yang bergabung dalam suatu tarekat hidup bakti dan serikat hidup kerasulan. Jadi dari dasarnya, dari situasi panggilan kita, sebenarnya kita sudah bersinodalisasi. Sudah bersekutu. Audius dapat terwujud dalam kapital umum, kapital komunitas, kapital provinsi, kapital regional, kunjungan lokal, persaudaraan, kunjungan kanonik, majelis, komisi, dan struktur lain yang sesuai dengan awasi
dan melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup pribadi dan hidup kongregasi dan ordo. Maka dikatakan proses menjadi seniman perdamaian merupakan juga proses menuju persekutuan, partisipasi dan misi yang memberikan daya untuk semua anggota kongregasi dan ordo. Maka dikatakan demikian pertumbuhan komunitas dalam semangat sinodalitas merupakan karunia Allah, dan hal ini yang dipromosikan oleh otoritas gereja. Karunia Allah, bukan karena kemampuan kita. Maka Paus Fransiskus dalam dokumen Tahun Hidup Bakti mengatakan ada 3 tujuan hidup bakti: memandang masa lalu dengan syukur, menghayati masa sekarang dengan semangat, memeluk masa depan dengan harapan, bersyukur, bersemangat, dan berharap. Ini harus menjadi karakter kita. Dengan demikian, hidup bakti tetap menjadi seniman perdamaian. Hidup bakti tetap menjadi kolaborasi Allah di dunia. Baik, Suster Caroline. Ya, Pastor. Apakah bisa diselesaikan dalam waktu 5 menit lagi? Iya, betul. Terima kasih, Pastor ya. Maka dikatakan kepada kita semua, setiap bentuk hidup bakti telah dilahirkan oleh Roh Kudus untuk mengikuti Yesus seperti diajarkan Injil. Dan inilah yang kita hayati dalam komunitas kita. Maka kreativitas belas kasih tanpa batas, sebagaimana telah dilakukan oleh Yesus, memberikan peluang kepada kita, anggota hidup bakti, menemukan jalan-jalan yang baru penuh kasih, damai dan pengampunan. Maka dalam membangun komunitas religius, setiap orang berusaha untuk meniru cara-cara menghayati Injil, menyatukan hati dan jiwa, bersuka cita karena kehadiran Tuhan. Maka kita perlu meningkatkan semangat kenabian, yakni bersatu dengan Allah dan menimbang-nimbang seperti Allah, dan berpihak kepada orang miskin seperti yang dilakukan oleh Allah sendiri. Maka para sahabat sepanggilan, kita menjadi anggota hidup bakti yang juga menjadi seniman perdamaian, perlu menghidupi ajakan Nabi Mika berikut ini: bertindak adil, mengasihi dengan lembut, dan berjalan dengan rendah hati bersama Tuhan dan bersama orang-orang sekomunitas dan dalam misi. Mika bab 6 ayat 8. Terima kasih.